Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk pembelajaran online di pagi hari ini. Semoga anak-anak Bapak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ketiga di subtema 1 aneka benda di sekitarku, tema 3C. Berarti nanti Ananda bisa membuka buku Ananda di subtema 1 pembelajaran ketiga, ya. Baik, sebelum kita mulai membahas pelajaran kita pada pagi hari ini, agar kegiatan kita mendapat keberkahan dari Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Masih ada kaitannya dengan materi-materi yang sebelumnya. Kita mulai. Kertas di sekitar kita, di mana kita ketahui bahwa sangat banyak benda yang terbuat dari kertas. Misalnya, benda yang terbuat dari kertas itu adalah buku ataupun tisu. Lihat, kertas terbuat dari kayu, di mana kita ketahui bahwa kayu diperoleh dari pohon yang ditebang. Proses kayu menjadi kertas adalah sebagai berikut. Kita akan membahas bagaimana sih prosesnya, caranya agar kayu itu menjadi kertas. Di mana kita ketahui kan kayu itu awalnya keras, atau kayu itu kan permukaannya keras, tiba-tiba setelah menjadi kertas sehingga bisa bisa tidak sekeras dari kayu itu sendiri. Kita bahas. Yang pertama, kayu akan dipotong-potong sebesar batang korek api. Ya kan? Kayu yang tadi yang masih besar dipotong-potong atau dikecil-kecilkan dengan cara dipotong sehingga nanti besarannya itu hanya sebesar batang korek api. Kemudian, langkah kedua, potongan-potongan tersebut dipanaskan. Setelah panas sehingga nanti menjadi bubur kertas. Setelah panas, maka potongan-potongan kayu tadi akan menjadi bubur kertas atau juga disebut dengan pulp. Selanjutnya, pulp diberi warna dan kemudian disaring sehingga tidak ada lagi kandungan airnya. Setelah tidak ada kandungan airnya, maka akan menjadi ampas. Ampas inilah nanti yang akan digunakan untuk membuat kertas. Ampas ini juga mengandung serat selulosa yang saling terkait, gitu ya. Lihat, langkah yang terakhir atau keempat, ampas atau serat selulosa yang saling terkait digiling sehingga menjadi pipih dan dibentuk sesuai kertas yang diinginkan. Berarti langkahnya ini sangat mudah. Langkahnya mudah ya, tapi bukan mengerjakannya yang mudah. Langkahnya pertama, kayu dipotong-potong sebesar batang korek api, kemudian potongannya itu dipanaskan sehingga menjadi pulp, kemudian pulp diberi warna dan disaring sehingga tidak ada lagi kandungan airnya dan meninggalkan ampas. Ampasnya ini nanti akan digiling sehingga menjadi pipi. Setelah jadi pipi barulah dibentuk sesuai dengan kertas yang kita butuhkan. Kalau misalnya langkahnya seperti itu kan mudah ya, nak ya. Kecuali nanti kalau misalnya kita disuruh buat mungkin ribet karena kita butuh alatnya itu. Oke. Coba Ananda perhatikan benda apa saja yang ada di sekitar Ananda yang terbuat dari kertas. Mungkin ada buku, tisu, layangan, kardus, pesawat kertas, nota belanja, juga mungkin beberapa benda lainnya yang Bapak tidak sebutkan. Benda-benda tersebut adalah benda yang terbuat dari kertas.
Kita lihat, ini dia gambarnya, beberapa gambar benda yang terbuat dari kertas. Ada buku, ada pesawat kertas, ada layangan, dan lain sebagainya. Ingat nak ya, di mana kita ketahui bahwa kertas itu terbuat dari kayu. Di mana kayu, agar kita memperoleh dari kayu, di pohon harus ditebang. Semakin banyak kita menggunakan kertas, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang. Makin banyak kertas yang dipakai, yang kita gunakan, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang. Bapak ulang sekali lagi, semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak pohon yang ditebang. Seperti ini, lihat. Menghemat 1 ton kertas, berarti kita sudah menghemat 13 ton pohon besar. Jadi, untuk membuat 1 ton kertas, dibutuhkan 13 pohon besar. Ya. Jadi, Ananda agar senantiasa menghemat penggunaan kertas. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghemat kertas? Yang pertama, jangan membuang-buang kertas. Kalau misalnya kertasnya masih dapat digunakan, maka gunakanlah kembali. Yang kedua, gunakanlah kertas daur ulang. Nah, berarti kertas itu dapat didaur ulang sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, menggunakan kertas seperlunya. Misalnya, tidak mencoret-coret kertas apabila memang tidak diperlukan. Keempat, menggunakan kertas 2 sisi. Nah, misalnya seperti buku tulis yang memiliki 2 sisi, maka gunakanlah buku tulis itu di kedua sisinya. Tulislah buku tulis itu di kedua sisinya, tidak hanya di satu sisi saja. Lanjutkan, memakai kertas yang masih bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, lihat. Kalau tadi kita belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kertas, sehingga semakin banyak kertas yang digunakan, maka semakin banyak pohon yang ditebang. Nah, kalau misalnya seperti itu kan menimbulkan masalah. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, lihat. Plastik sama dengan solusi dan masalah. Maksudnya seperti apa? Kok udah solusi jadi masalah juga? Nah, kita bahas. Coba Ananda perhatikan benda-benda yang ada di sekitar Ananda. Pasti banyak benda yang terbuat dari plastik. Misalnya beberapa peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Seperti ember, gayung, payung, serokan sampah, sampai botol minum pun. Sampai botol minum pun ada yang terbuat dari plastik. Nah, ini dia gambarnya, ada ember, serokan sampah, gayung, dan juga payung. Meskipun masih banyak benda yang terbuat dari plastik. Mungkin nanti Ananda bisa sebutkan satu persatu. Nah, melihat banyak benda yang terbuat dari plastik, mungkin muncul pertanyaan, kenapa banyak benda yang terbuat dari plastik? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab karena plastik murah dan juga tahan lama. Selain itu, plastik juga tidak menyerap air dan tidak tembus air. Misalnya seperti kita ketika menggunakan payung. Kalau misalnya payungnya menyerap air dan juga tembus air, maka ketika kita menggunakan payung, maka kita akan tetap misalnya kena air hujan. Selain itu, plastik juga mudah dibentuk dan ringan. Berarti ada 4 keunggulan dari plastik. Yang pertama, plastik itu murah. Yang kedua, tahan lama. Ketiga, menyerap air. Dan keempat, tidak tembus air. Selain itu ternyata masih ada 2 lagi, yaitu mudah dibentuk dan juga ringan. Sehingga mudah dijadikan berbagai bentuk benda. Plastik banyak manfaatnya, akan tetapi
juga dapat menimbulkan masalah. Kenapa bisa menimbulkan masalah? Karena plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Maksud terurai secara alami di sini adalah misalnya kita buang sampah plastik, agar sampah plastik itu bercampur dengan tanah, kemudian tidak dikenali lagi plastik itu sudah seperti tanah sendiri atau sudah betul-betul bercampur dengan tanah, dibutuhkan waktu sekitar puluhan sampai ratusan tahun. Sehingga menimbulkan masalah. Masalahnya di mana? Kalau misalnya banyak sampah plastik di tanah, maka udara akan semakin panas dan juga tanah menjadi tandus atau tidak subur. Sekarang mari kita bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik dengan berbagai benda lainnya agar bisa terurai secara alami. Kita mulai dari yang paling mudah terurai secara alami, yaitu yang pertama adalah buah atau sayur. Buah atau sayur membutuhkan 2 bulan agar bisa terurai secara alami di lingkungan. Nah, 2 bulan itu juga boleh dikatakan waktu yang tidak singkat, karena setiap hari orang makan buah, orang makan sayur, berarti ada sampahnya. Sedangkan agar sampahnya itu boleh dikatakan hilang, dibutuhkan waktu selama 2 bulan. Yang kedua, waktu benda yang terbuat dari kertas membutuhkan waktu 2-5 bulan agar bisa terurai. Tidak ada sampah yang misalnya cuma 1 hari atau 2 hari sudah bisa terurai. Nah, ini yang paling cepat nih, buah dan sayur cuma 2 bulan saja. Sedangkan kertas 2-5 bulan. Selanjutnya, ada sampah plastik kresek. Sampah plastik kresek, kantongan plastik itu dibutuhkan waktu 10-20 tahun agar sampah plastik kresek itu bisa terurai. 20 tahun itu sangat lama. Selanjutnya ada filter rokok. Filter rokok itu adalah sampah rokok. Dibutuhkan waktu 10 tahun agar filter rokok tersebut dapat terurai dengan baik di dalam tanah atau di lingkungan ya. Kemudian ada sepatu kulit. Sepatu kulit membutuhkan waktu 25-40 tahun agar bisa terurai dengan baik. Nah, seperti itu kan tidak ada waktu yang singkat agar sampah-sampah tersebut dapat terurai dengan baik. Setelah itu ada kaleng aluminium. Di mana kaleng aluminium ini juga butuh waktu yang sangat lama. Misalnya Ananda minum minuman botol yang di dalam kaleng aluminium dibutuhkan, sampahnya itu dibutuhkan 80-100 tahun agar terurai. 80-100 tahun itu sangat lama. 100 tahun itu sama dengan 1 abad, ya kan? Setelah itu ada botol plastik. Botol plastik misalnya botol aqua, Bapak sebutkan namanya ya, botol aqua dibutuhkan waktu selama 450 tahun agar bisa terurai dengan baik. Itu sangat lama sekali, tidak ada manusia yang memiliki usia 450 tahun. Nah, bahkan ada yang lebih lama, yaitu botol kaca. Misalnya Ananda minum minuman dalam botol, di mana botolnya adalah botol kaca, dibutuhkan waktu 1 tahun, 1 juta tahun, Bapak ulang, dibutuhkan waktu 1 juta tahun agar botol kaca tersebut bisa terurai dengan baik. Selain itu, bahkan ada sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya apa? Yaitu styrofoam. Styrofoam ini biasanya adalah tempat makanan ketika kita misalnya jajan mie di luar. Sampah styrofoamnya itu
tidak dapat terurai. Berarti dia boleh dikatakan tidak akan terurai sampai kiamat. Seperti itu. Nah, mengetahui lamanya waktu sampah-sampah agar dapat terurai dengan baik, maka pelajaran yang dapat kita ambil, buanglah sampah pada tempatnya, tidak sembarangan agar nanti dapat diolah dengan baik. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, lihat. Bagaimana solusi permasalahan sampah plastik? Yang pertama, kita lakukan reduce. Reduce itu apa? Mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Selanjutnya ada reuse. Reuse ini adalah menggunakan kembali sampah plastik. Misalnya seperti sampah botol minuman plastik yang dapat digunakan untuk membuat pot bunga, atau mungkin sampah-sampah plastik yang bisa dibuat kerajinan. Ketiga adalah recycle. Recycle ini adalah daur ulang sampah plastik. Namun kita tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan kembali. Dari cara atau solusi dari sampah plastik ini ada slogan, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Ya kan? Karena semakin banyak sampah plastik, udara semakin panas, tanah semakin tandus. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ketika ada permasalahan, misalnya tadi permasalahan kertas semakin banyak digunakan, semakin banyak pohon ditebang, dan juga semakin banyak sampah plastik, maka permasalahan semakin banyak. Maka untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kita selesaikan secara musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah melakukan pembicaraan bersama orang-orang untuk mencapai kesepakatan. Apa kesepakatan itu? Kesepakatan merupakan keputusan yang disetujui bersama. Berarti dari musyawarah ada kesepakatan yang disetujui bersama. Kemudian kita mufakat. Apa itu mufakat? Berarti kita sama-sama setuju dengan apa yang kita musyawarahkan. Misalnya kita temukan solusi dari suatu permasalahan dan kita semua setuju, maka kita dikatakan sudah mufakat. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Harus diterima dengan senang hati, tidak boleh merunggut-runggut misalnya di belakang dari kegiatan musyawarah tersebut. Melaksanakan musyawarah merupakan pengamalan sila Pancasila, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa sih harus musyawarah? Karena musyawarah itu memberikan banyak manfaat. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, memecahkan masalah dengan bersama. Yang ketiga, menghindari pertengkaran. Sedangkan yang keempat, menumbuhkan kerjasama. Ketika musyawarah, sikap yang harus kita miliki yaitu yang pertama, mau menerima kekalahan, tidak memaksakan kehendak, menghargai suara terbanyak, menerima hasil musyawarah, melaksanakan hasil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, dan selanjutnya mampu mengendalikan diri, serta sopan saat mengikuti musyawarah, dan yang terpenting tidak meninggalkan tempat saat musyawarah. Lihat. Sampai di sini pembahasan kali ini kita simpulkan bahwa banyak benda yang terbuat dari kertas, di mana kertas terbuat dari kayu. Untuk memperoleh kayu maka harus ditebang pohon. Semakin banyak pohon ditebang maka kehidupan atau udara akan semakin panas. Maka semakin kita menghemat
penggunaan kertas, maka semakin banyak pohon yang tidak ditebang. Begitu juga banyak plastik, banyak benda-benda yang terbuat dari plastik. Semakin banyak kita menggunakan plastik, maka semakin banyak kerusakan di lingkungan kita. Nah, jadi bijaklah dalam menggunakan barang atau benda-benda di sekitar kita. Bapak cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Syukron wa jazakumullah.